Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas 15 poin motivasi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan poin-poin ini dalam kurun waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa mengkajinya, dan tujuan dari kita mempelajari ini adalah agar semakin termotivasi ketika masuki bulan Ramadan. Yang jelas ketika kita masuki bulan Ramadan, yang pertama itu adalah bulan mulia dan saat dilipat gandakannya pahala. Itu bulan mulia dan saat dilipat gandakannya pahala. Terus yang kedua perlu dipahami lagi, kita mesti banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam kemudahan. Karena yang beri kemudahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah diri kita. Ya, kita hanya melakukan amal, tapi yang beri kemudahan sejatinya adalah Allah. Maka dalam salah satu bacaan zikir atau salah satu bacaan doa, kita akan baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Yang kalimatnya pada poin wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan, dan janganlah engkau sandarkan kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata selamanya. Maka jemaah sekalian, Allah yang mudahkan kita untuk beramal soleh, Allah yang mudahkan kita untuk terus kuat dalam ibadah dan seterusnya. Nah, kita lihat poin-poin yang ada di sini. Saya mulai langsung dari poin pertama. Puasa itu untuk meraih takwa. Ya, puasa itu untuk meraih takwa. Jika ada yang belum punya, ini buku kami yang dalam bentuk fisik, nantinya bisa dimiliki dari marketplace atau ada di Instagram Romaiso. Nah, buku ini singkat tapi insya Allah manfaatnya luar biasa yang bisa kita gali dari buku ini. Yang pertama, puasa untuk meraih takwa. Kita ketahui bersama, takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan nasihat yang paling bagus tentang pengertian takwa itu dari Tolak bin Habib. Dari Tolak bin Habib. Apa nasihatnya? Takwa itu anta'mala bi ta'atillah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, atas petunjuk dari Allah, tarju rahmatallah, dan engkau harap rahmat Allah. Terus yang kedua, wa anta turuka maksiatallah ala nuri minallah takhafa adzaballah. Engkau meninggalkan maksiat karena Allah atas petunjuk dari Allah dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita pahami di sini takwa itu dua hal. Pertama, menjalankan ketaatan, menjalankan perintah, dan yang kedua, menjauhi maksiat. Terus, kalimat dari Tolak bin Habib ini lengkap sekali karena dikatakan si takwa itu menjalankan perintah, ya, menjalankan perintah di mana itu atas petunjuk dari Allah. Jadi bukan dari kita. Jadi bukan karena kita yang melakukan, tapi itu petunjuk dari Allah. Ala nurin minallah tarju rahmatallah, dan kita ingin harap pada Allah rahmatnya. Jadi kita ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta truka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat karena Allah ala nuri minallah, atas petunjuk dari Allah,
takhafa azaballah, dan engkau khawatir akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ini dasar penting banget. Pahala. Puasa karena iman dan mengharap pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman. Ya di sini ya, atas dasar iman dari Allah. Tuh. Maka ini dasar penting sekali nih untuk kita jalani puasa. Atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Nah, pengertiannya di sini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, atas dasar iman itu berarti berpuasa karena meyakini kewajiban puasa. Atas dasar iman berarti meyakini kewajiban puasa. Terus, yang dimaksud ihtisaban kata Imam Ibnu Hajar, yaitu mengharap pahala dari Allah. Mengharap pahala dari Allah. Maka ketika kita berpuasa atas dua dasar ini, yaitu atas dasar iman, meyakini kewajiban puasa, satu. Yang kedua, mengharap pahala dari Allah. Maka kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu. Pengampunan dosa yang telah lalu. Al-Khattabi itu katakan, ihtisaban itu karena terkait niat. Yaitu berpuasa dengan niat untuk mengharap balasan dari Allah. Jika seorang berniat demikian, ia tidak akan merasa berat. Ingat ya, berarti karena niat yang benar. Kalau kita jalani puasa itu tidak akan rasa berat dan tidak akan merasa lama ketika menjalani puasa. Berarti kebalikannya, kalau kita tidak ingin raih pahala ya jalani puasa jadi berat. Termasuk juga jalani ibadah di dalam kita itu menjalani puasa juga makin berat. Nah, itu yang patut diingat lagi untuk poin yang kedua. Yang ketiga, pahala puasa itu tak terhingga. Maka di samping kita perhatikan tadi itu sebagai kewajiban, kemudian kita niatkan untuk raih pahala, ingat pahalanya pun besar, sehingga mudah-mudahan ini jadi motivasi kita beribadah yang benar, berpuasa yang benar di bulan Ramadan. Berpuasa yang benar ya tidak hanya meninggalkan larangan-larangan saja, tapi hal-hal yang dilarang juga termasuk yang kita tinggalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa shawma fa innahu li wa ana ajzi bihi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wa la khalufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Ingat, di sini pahalanya ini berlipat-lipat tuh kayak gini. 10 kebaikan hingga dilipat gandakan 700. Ya, 10 kali lipat hingga 700. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Di sini. Ini kunci kalimatnya di sini. Aku sendiri yang akan membalasnya.
Aku sendiri yang akan membalasnya. Tadi kan sebelumnya dikatakan 10 hingga 700. Tapi kalau untuk amalan puasa, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Nah, inilah yang para ulama katakan karena Allah sendiri yang membalasnya. Ya, Allah sendiri yang balas. Berarti tidak ditentukan lagi 10 atau 700 kali lipat. Ya. Tidak ditentukan 10 atau 700 kali lipat. Dan di sini kan angka tidak disebut. Angka di sini tidak disebut lagi. Maka di sini menunjukkan kalau Allah sendiri yang balas, menunjukkan bahwa balasannya tak terhingga. Menunjukkan balasannya tak terhingga. Jadi bukan 10, bukan 700 atau lebih daripada itu. Bahkan lebih daripada itu. Bukan 10, bukan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Apa alasannya? Dia telah meninggalkan syahwat karenaku. Karena saat menjalani puasa, kita meninggalkan syahwat. Kaitannya dengan jima, hubungan intim, kaitannya dengan mubasyarah, bersentuhan sampai timbul syahwat dan keluar mani. Nah, itu kita tinggalkan tuh. Karena Allah. Nah, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya, daripada bau minyak kasturi. Nah, sini para ulama terangkan di sini kenapa kok pahalanya itu berlipat ganda sampai tak terhingga nih ya. Kenapa kok pahalanya itu sampai tak terhingga tanpa ada batasan bilangan? Maka Ibnu Rajab katakan karena orang yang menjalankan puasa berarti menjalankan sikap sabar. Dan orang yang bersabar itu innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya tanpa hisab, yaitu tanpa batas. Berarti orang yang berpuasa sekali lagi dia jalani bentuk sabar karena dalamnya itu ada sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar untuk menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak disukai. Nah, kaitannya dengan itu kita lihat di motivasi keempat. Ramadan itu mengajarkan kesabaran. Ya, jamaah sekalian, motivasi keempat, Ramadan itu mengajarkan kesabaran. Bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk bersabar. Dalilnya coba lihat begini. Yang kita sudah sebut sebelumnya. Sehingga diberi pahala tak terhingga tadi. Nah, ini ya, hadisnya sama seperti sebelumnya ya. Terus dikatakan Ibnu Rajab, orang yang menjalankan puasa berarti menjalankan sikap sabar. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, pahalanya itu tanpa batas. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa puasa adalah bulannya sabar. Namun walaupun redaksinya dhaif, coba kita lihat hadis ini ya. Di dalamnya itu kalau kita katakan puasa itu di dalamnya itu ada sabar, karena sabar dalam puasa itu ada menjalani 3 macam sabar berikut ini, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan yang haram, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja ada bentuk melakukan ketaatan. Kita jalani puasa itu sudah ketaatan. Apalagi kalau kita melihat kewajiban-kewajiban lainnya lagi. Terus, di situ juga ada menjauhi hal-hal yang diharamkan. Berarti sabarnya di sini menjauhi maksiat. Ada di situ juga berusaha bersabar dari hal yang menyakitkan.
Kita tahan lapar, kita tahan dahaga, kita tahan lemahnya badan. Kan orang berpuasa kan jadi lemes. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga. Sebagaimana sabar. Karena dalam puasa menjalani 3 bentuk sabar ini. Ya. Bisa ya, dalam puasa itu menjalani 3 bentuk sabar ini. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan yang haram, dan sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Baik, itu motivasi keempat. Terus sekarang lihat motivasi kelima. Pintu surga Ar-Rayyan istimewa untuk orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan keistimewaan dengan dia itu mendapatkan pintu surga yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Dia mendapatkan pintu surga yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu secara bahasa berarti puas, segar, tidak haus. Puas, segar, tidak haus. Ar-Rayyan ini salah satu nama pintu di surga dari total 8 pintu surga yang ada. Totalnya 8 pintu surga yang ada. Ar-Rayyan ini disediakan khusus bagi orang yang berpuasa. Lihat ya tadi pengertiannya ini ya. Ar-Rayyan itu artinya puas, segar, tidak haus. Ini kan berlawanan dengan puasa yang kita jalani. Puasa yang kita jalani itu dalam keadaan haus, lapar, tidak segar. Ya, haus, lapar, tidak segar. Makanya dibalas dengan pintu Ar-Rayyan. Balasan dari yang kita dapati, kesusahan yang kita dapati di dunia. Dalil tentang pintu Ar-Rayyan ini disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqallahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamati, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina as-sha'imuna fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun." Lihat di sini, sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Ingat ya, selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Berarti ini adalah pintu spesial hanya untuk orang yang berpuasa. Sebagaimana pengertian Ar-Rayyan tadi. Nanti orang yang berpuasa akan dipanggil, mana orang yang berpuasa. Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup. Dan setelah itu tidak akan ada lagi yang memasukinya. Berarti pintu Ar-Rayyan ini hanya khusus untuk orang yang berpuasa. Dan kalau kita lihat di sini, penyebutan 8 pintu surga. Ini hadisnya adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang namanya Ar-Rayyan. Yang masukinya itu hanyalah orang-orang yang berpuasa. Totalnya 8 pintu ya. Apa saja 8 pintu tersebut? 8 pintu surga. Dalam pintu surga ini satu. Tadi yang kita bahas pintu Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Dua, pintu sholat. 3, pintu sedekah. 4, pintu jihad. 5, pintu haji. Pintu haji.
Yang keenam dikenal dengan pintu Aiman. Pintu Aiman. Ya. Pintu Aiman ini ditujukan untuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus yang ketujuh, pintu yang dikenal dengan al-kadhibin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu untuk orang yang nahan amarah. Pintu untuk orang yang menahan amarah dan memaafkan yang lain. Dan memaafkan yang lain. Terus yang kedelapan, ini para ulama bersisi pendapat, ada yang katakan ini pintu ilmu, ada yang katakan ini pintu birrul walidain. Birrul walidain berarti berbakti pada orang tua. Ya. Jelas ada 8 ini. Ini rinciannya kalau dijelaskan oleh para ulama. Maka pintu Ar-Rayyan khusus untuk orang yang berpuasa. Dan pintu-pintu ini coba dilihat tergantung amal. Tapi ada orang yang bisa masuk ke dalam pintu surga yang mana saja yang dia mau. Ya, dia bisa masuk lewat pintu surga yang mana saja dia mau. Dia bisa masuk dari pintu 1, pintu 2, pintu 3, terserah dia. Seperti yang Nabi SAW itu jelaskan ketika beliau katakan tentang kewajiban perempuan, ya, sholat 5 waktu, terus berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, kemudian wa ata'at zaujah, kemudian dia taat pada suaminya, maka Nabi SAW katakan silakan dia pilih pintu surga mana saja yang dia akan masuki. Maka dari 8 pintu ini dia terserah milih lewat pintu manapun, karena amalan-amalan dia itu mencakup hal-hal tadi, mencakup pintu-pintu tadi. Jamaah sekalian. Terus kita lihat lagi motivasi yang keenam. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalilnya kita lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar memberi. Memberi apa berarti? Bersedekah. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Ketika itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Ya, setiap malam di bulan Ramadan Jibril mengajarkan Al-Quran ketika itu. Dan inilah jadi dalil keutamaan mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Ya, kalau di sini kita lihat ini bersedekahnya semangat, belajar Al-Qur'annya juga, mempelajari Al-Qur'annya juga semangat. Maka di sini ada anjuran untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, sekaligus ya, di sini ada anjuran untuk mengkaji Al-Qur'an, bahkan sampai mengajarkan Al-Qur'an. Dan mengenai bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, seperti kita lihat dalam dalil Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Juga pada ayat yang lain surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Juga pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi. Ya, ini jadi dalil. Seharusnya di bulan Ramadan kita lebih konsen pada Al-Quran. Ya. Dan kalau kita lihat prakteknya nih. Ada riwayat yang sebutkan gini. Nabi SAW pernah
sholat bersama sahabat Hudzaifah di malam Ramadan. Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Di sini jamaah sekalian, ini ada pelajaran penting. Nabi bukan hanya baca. Di sini membaca. Terus sampai merenungkan. Ya, di sini bukan hanya baca, namun sampai merenungkan. Karena kalau kita hanya baca saja itu belum tentu bisa sampai perenungan. Maka Nabi SAW kan tadi ketika bertemu dengan ayat yang menjelaskan ancaman neraka, beliau minta perlindungan dari neraka. Ini pasti didapati kalau benar-benar paham dan merenungkan ayat yang dibaca. Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, untuk mengimami sholat tarawih. Dahulu imam sholat tersebut membaca 200 ayat dalam satu rakaat. 200 ayat dalam satu rakaat. Sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya. Sholat pun selesai dikerjakan menjelang subuh, menjelang fajar. Di masa tabi'in, surah Al-Baqarah dituntaskan dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti sholatnya tersebut semakin diperingan. Nah, jadi hal-hal tadi itu menunjukkan bulan Ramadan, marilah kita sibukkan dengan Al-Quran, ya. Tidak hanya baca saja kalau bisa. Kalau bisa sampai merenungkannya, sampai mentadaburinya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ketika dapati ayat yang menjelaskan surga, kita berusaha untuk meminta pada Allah agar dimasukkan dalam surga. Ketika sampai pada ayat-ayat yang menjelaskan kengerian neraka, kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari kengerian tersebut. Nah, jemaah sekalian, kita masuk ke motivasi ke-7, pintu surga terbuka di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Kita lihat hadisnya. Idza jaa Ramadhanu, jika Ramadan itu tiba, futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidatisy syayatin, dan setan pun dibelenggu. Pintu surga dibuka 1, pintu neraka ditutup 2, dan setan itu diikat atau dibelenggu. Hadis yang lainnya lafaznya seperti itu juga. Namun sering ditanyakan gini, kenapa maksiat masih bisa terjadi di bulan Ramadan? Kenapa maksiat masih bisa terjadi di bulan Ramadan? Kata Imam Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi, pertama, setan itu diikat dari orang yang menjalankan puasa, yang memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Artinya gini, setan itu menjauh dari orang yang berpuasa dengan benar. Yang pertama ya, setan menjauh dari orang yang menjalani puasa dengan benar. Gitu ya. Terus yang kedua, seandainya kita katakan setan tidak mengganggu, tetapi maksudnya bisa terjadi karena ingat, dorongan hawa nafsu. Ada adat kebiasaan, ada gangguan dari setan manusia. Ya, ini poin yang kedua. Atau mungkin saya tambahkan, dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, maksiat terjadi karena 4. Maksiat terjadi karena 4 hal. Ini Ibnu Taimiyah sebutkan dalam kitab Al-Qaidatu fis Sabri. Nanti bisa dicek di buku kami. Kami terjemahkan tulisan ini tentang kaidah-kaidah memahami sabar. Bersabar ketika disakiti. Nanti bisa dicari di marketplace. Maksiat terjadi itu karena 4 hal. Pertama, seperti disebutkan oleh Al-Qurtubi sini, ada hawa nafsu. Ada dorongan hawa nafsu. Yang kedua, ada kebiasaan. Maka bisa jadi kebiasaan itu dibawa di bulan Ramadan. Yang ketiga, gangguan setan. Setan dari jin maupun manusia. Terus yang keempat,
Hawa nafsu, kebiasaan, gangguan setan. Terus yang keempat ini karena pengaruh teman atau lingkungan. Nah, pengaruh teman atau lingkungan. Tuh. Dan di sini dari empat ini di bulan Ramadan kita lihat setan diikat, berarti tapi masih ada hawa nafsu, masih ada kebiasaan, dan masih ada teman yang nanti ngajak pada maksiat. Masih ada teman yang bisa ngajak pada maksiat. Bisa juga maksudnya adalah setan yang diikat itu umumnya setan dan yang memiliki pasukan, sedangkan yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu. Berarti yang diikat ini setan yang besar. Yang diikat adalah setan yang besar. Intinya maksiat masih bisa terjadi karena tiga alasan ini. Ada yang puasanya nggak benar, yang kedua ada faktor hawa nafsu, kebiasaan, ya, dan juga faktor teman tadi, dan juga yang ketiga maksudnya adalah setan yang diikat setan besar, setan-setan kecil itu masih berkeliaran. Oke, terus kita lihat motivasi ke-8. Puasa itu menyempitkan jalan setan. Puasa itu menyempitkan jalan setan. Kita lihat langsung dalilnya. Ini tentang kisah Sofia binti Huyai. Ia berkata, Rasulullah SAW itu pernah beritikaf di masjid. Lalu Sofia ini mendatangi beliau. Ketika itu Sofia mengunjunginya pada malam hari. Sofia pun bercakap-cakap, ngobrol dengan Nabi SAW. Kemudian Sofia ingin pulang dan beliau berdiri untuk mengantarkan Sofia. Berarti sini jadi dalil boleh mengunjungi suami yang sedang itikaf di masjid. Dan suami juga bisa mengantarkan istri pulang sampai pintu masjid. Kala itu rumah Sofia di tempat Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ada dua orang Ansor lewat. Nah, mereka ketika itu curiga pada Nabi SAW. Mereka jalan cepat-cepat. Ya, mereka mempercepat langkahnya. Nabi SAW pun mengatakan, pelan-pelanlah. Ini adalah Sofia binti Huyai. Ini berarti Nabi SAW ingin jelaskan, ini istriku loh. Nah, berarti di sini, jamaah sekalian, kalau ada yang menaruh curiga seperti ini, langsung dikonter. Tidak dibiarkan, biar orang tidak suuzon pada kita. Biar dia tidak sangka yang jelek-jelek terus. Ya, maka disangka, ini istri saya loh. Maksud Rasulullah SAW, ini Sofia binti Huyai. Kemudian, kedua orang tadi mengatakan, Subhanallah wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, teks Arabnya di sini, Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya manusia mengalir. Sesungguhnya setan itu mengalir. Sesungguhnya setan itu mengalir pada pembuluh darah manusia. Setan itu mengalir sebagaimana mengalir dalam pembuluh darah manusia. Wa ini khasyitu ayakdzifa fi qulubikum masu'an aw qala syai'an. Sesungguhnya aku khawatir tertimpa pada diri kalian kejelekan atau tertimpa sesuatu pada kalian. Maka di sini menunjukkan setan itu bisa menggoda kita supaya husnuzon, masuk uzon pada orang lain, tidak husnuzon. Kita langsung naruh curiga tanpa ada bukti sama sekali. Beda kalau ada bukti ya. Maka dari sini kita lihat setan bisa mengalir pada pembuluh darah manusia. Dan itu bisa dikekang dengan jalani puasa. Dalilnya apa? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.
Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Maka lihat di sini. Dengan menikah, dia selamat tadi. Dengan dia jaga kemaluan, jaga pandangan. Tapi kalau dia tidak mampu menikah, maka dia disuruh puasa. Karena puasa mengekang atau mempersempit ya jalan darahnya setan. Mempersempit jalannya setan. Sehingga hawa nafsu semakin berkurang ketika kita jalani puasa. Maka orang yang jalani puasa tadi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, dia lebih menjaga pandangan, dan dia lebih jaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan itulah diantara manfaat dari puasa. Terus yang kesembilan, tinggalkannya sesuatu karena Allah, nantinya akan dapat ganti yang lebih baik. Tinggalkanlah sesuatu karena Allah, nantinya akan mendapatkan apa? Ganti yang lebih baik. Maka kita disuruh puasa itu karena Allah, maka kita akan dapat ganti yang lebih baik. Dan hadis ini sudah kita lihat sebelumnya, di antaranya hadis ini, potongan ini. La khalufu fami shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa, ingat, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nah, kok bisa dibalas dengan bau yang wangi? Karena ketika puasa, dia meninggalkan sesuatu itu karena Allah, bau mulutnya pengaruh di situ. Dan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bau mulut setelah zuhur itu dibiarkan saja. Dibiarkan saja agar bertahan nih sampai nanti berbuka, dan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan ini jadi kaidah dasar, sesuatu yang kita tinggalkan di dunia karena Allah, kan tinggalkan makan, minum, dan efeknya itu ada, maka nantinya akan diganti dengan yang lebih baik. Tadi kan bau mulut yang tidak enak, maka akan diganti dengan apa? Dengan bau mulut yang wangi minyak kasturi di surga kelak. Dan itu sesuai dengan kaidah juga yang Nabi SAW sebutkan, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Nah, maka di sini kami jelaskan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Misalnya siapa yang enggan mendatangi dukun atau tukang ramal, ia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk tawakal kepada Allah. Urusannya jadi mudah. Siapa yang enggan minta-minta, enggan mengemis, Allah akan menggantinya dengan berikannya kecukupan dari pekerjaannya. Siapa yang meninggalkan dusta, maka ia akan dihormati di mata manusia. Siapa yang meninggalkan penipuan dalam jual beli, maka Allah akan mendatangkan berkah pada jual belinya. Terus kita lihat lagi yang 10. Ramadan adalah bulan yang diperintahkan untuk rajin sedekah. Maka kita tidak hanya pentingkan amalan wajib, puasa saja. Tidak hanya juga lengkapi dengan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, sedekah juga. Walaupun sedekah ini bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Tapi kaidahnya adalah sedekah ini akan berlipat ganda pahalanya jika kita lakukan sedekah ini di bulan Ramadan. Lihat di sini. Dalam Sahihain, Ibnu Abbas itu katakan, ini hadisnya sudah ada yang mirip dengan hadis yang kita sudah sebut tadi. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau, kemudian saat itu beliau diajarkan Al-Quran. Ya. Rasulullah Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini kan Nabi sebut itu rajin memberi. Nah, apa sebab Nabi SAW itu rajin memberi di situ? Kok rajin sedekah di bulan Ramadan? Nah, ini ada beberapa alasan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Pertama, bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala berlipat-lipat. Pahala berlipat-lipat. Terus yang kedua,
Rajin berdoa pada bulan Ramadan, rajin berdoa pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa. Sehingga dia mudah lakukan sholat malam, dia mudah untuk berzikir. Kita lagi bantu orang yang berpuasa. Dan bantu orang yang beribadah, kita juga dapat pahala dari ibadah mereka. Terus yang ketiga, di bulan Ramadan, Allah juga berderma dengan memberikan rahmat dan ampunannya. Serta mendapatkan pembebasan dari api neraka. Lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Allah juga berderma dengan rahmat dan ampunan. Maka semestinya kita juga di bulan Ramadan mencontoh hal ini ya. Kita rajin berderma, rajin memberi. Walaupun tentu saja pemberian Allah itu lebih besar. Pemberian rahmat Allah lebih besar. Pemberian ampunan Allah lebih besar. Terus, kalau kita gabungkan puasa dan sedekah, itu adalah sebab seorang dimudahkan masuk surga sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu berikut ini, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas seorang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tersebut? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata yang baik. Disediakan bagi liman at-tabal kalam, bagi orang yang berkata yang baik, itu satu. Disediakan bagi at'imat ta'am, bagi orang yang memberi makan. Kemudian yang ketiga, wa adamas siyam, orang yang menunaikan puasa. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari karena Allah. Ini amalan keempat ya. Salat di malam hari karena Allah, sedangkan manusia itu sedang tidur. Berarti berkata baik, memberi makan. Nah, memberi makan di sini ada nih, sedekah berarti kan? Wa ada masyam, dan juga menjalani puasa. Nah, di sini penggabungan antara memberi makan dengan puasa itu jalan menuju surga. Karena di awal hadis disebutkan tentang kemudahan untuk masuk ke surga dengan amalan-amalan ini. Terus yang kelima kata Imam Ibnu Rajab, yaitu menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab mendapatkan ampunan. Asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Terus mengenai sedekah dan salat malam, di sini juga disebutkan keutamaannya. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatu rajuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air, begitu pula salat seorang itu selepas tengah malam. Dan alasan yang lainnya lagi yang keenam, menggabungkan puasa dan sedekah saat Ramadan. Dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Sedekah itulah yang menutupi kekurangan tersebut. Inilah yang kita dapati pada hadis-hadis yang membicarakan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk menutupi kekurangan pada puasa kita. Terus yang ketujuh, sebagian ulama, yaitu ulama teladan di masa silam, ditanya, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Jawab mereka, supaya yang kaya dapat merasakan derita orang yang lapar dan tidak melupakan derita mereka. Supaya orang yang kaya bisa merasakan laparnya. Karena orang kaya ya sulit lapar, karena apa-apa cukup. Dia bisa merasakan derita orang yang lapar dan tidak melupakan derita mereka. Nah, itu alasan keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Kita lihat lagi yang berikutnya, yang ke-11. Semoga meraih pahala berlipat di bulan Ramadan. Dan ini dari hadis yang sama juga menjelaskan pahala di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Amalan apapun. Hadis ini sudah kita lewati. Terus kita lihat perkataan Ibnu Rajab. Sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat daripada amalan lainnya, dibandingkan amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibanding puasa di bulan lainnya. Ini semua bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan, dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya. Allah pun menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai bagian dari rukun Islam dan tiang penegak Islam. Seperti amalan di bulan Ramadan itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu menunjukkan pahala amalan apapun berlipat di bulan Ramadan, apalagi di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan.
Contoh juga Nabi SAW katakan tentang umrah, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Atau dalam lafaz yang lain, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Berarti amalan ini berlipat-lipat lagi di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi dijelaskan secara umum tentang Lailatul Qadar tadi. Di pahala berlipat-lipat ya. Apakah maksiat di bulan Ramadan akan berlipat dosanya? Tidak secara angka. Tapi dilihat dari besarnya, iya bertambah besar. Atau para ulama katakan maksiat di bulan Ramadan lebih besar dosanya daripada maksiat di luar bulan Ramadan. Terus motivasi yang ke-12. Ramadan mengajarkan untuk ikhlas. Ikhlas berarti cari ridha Allah. Yang dimaksud ikhlas adalah memberikan ibadahnya untuk Allah saja. Berarti kita hanya harap ridha Allah. Atau Ramadan disebut madrasah ikhlas. Hadisnya sudah kita lewati. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Atau hadis semacam itu. Hadis ini menunjukkan kita itu diperintahkan untuk ikhlas. Karena kan situ ada kata ihtisaban. Ihtisaban itu artinya beramal karena mengharap pahala dari Allah. Jadi puasa itu bukan mengharap pujian manusia. Dan terapkan lagi untuk amal-amal lainnya. Tidak hanya puasa saja. Dan Nabi SAW jelaskan tentang bahaya orang yang tidak beramal ikhlas karena Allah. Beliau katakan tentang syirik, yang bahaya itu adalah syirkul khafi. Ayakum ar-rajul yusalli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Yang dimaksud dengan syirik khafi yaitu syirik samar, di mana seorang itu sholat lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ke-13, Ramadan mengajarkan untuk bersyukur. Ramadan mengajarkan untuk bersyukur. Di sini disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra litukmilul iddata. Ini di kalimat terakhir nih. Wa litukmilul iddata, dan hendaklah sempurnakan bulan Ramadan sebulan penuh berpuasa. Wa litukabbirullaha, dan bertakbirlah kepada Allah ini dalam rangka syukur ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian itu mau bersyukur. Maka tujuan dari puasa supaya kita itu jadi orang yang bersyukur. Di antara bentuk syukur di sini disebutkan sempurnakan bulan Ramadan, lalu disuruh takbir. Maka kita kan diperintahkan untuk takbiran di akhir Ramadan. Ini dalam rangka kita besarkan nama Allah, dan itu adalah bentuk wujud syukur kita pada Allah. Jadi zikir itu adalah bentuk wujud syukur kita kepada Allah. Ibnu Taimiyah katakan, namanya syukur adalah wa anna syukra, syukur itu yakunu bil qalbi, itu bisa dengan hati, wal lisani, bisa dengan lisan, wal jawarihi, dan bisa dengan anggota badan. Nah, terus yang ke-14, itikaf di bulan Ramadan untuk fokus dalam ibadah dan demi raya Lailatul Qadar, maka disuruh itikaf. Tujuan diantaranya itikaf adalah agar mencapai malam penuh keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lihat di sini disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan ingat, maksud itikaf adalah jalan mudah, di antara jalan mudah untuk meraih malam kemuliaan Lailatul Qadar. Itikafnya sekarang itu adalah, kita bahas itikaf menetap pada sesuatu, atau secara istilah syar'i menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang yang khusus dengan tata cara yang khusus. Jadi tata caranya tertentu, yang penting diam di masjid. Ibnu Qayyim mengatakan maksud itikaf adalah mengkonsentrasikan hati supaya beribadah penuh kepada Allah. Itikaf seorang itu berarti menyendiri dengan Allah dan memutuskan diri dari berbagai macam kesibukan dengan makhluk.
Maka dia sementara di masjid, dia tinggalkan dagangnya, bahkan sampai dia tinggalkan keluarganya. Yang beritikaf hanya konsentrasi ibadah saja. Dengan hati yang berkonsentrasi seperti ini, ketergantungan hatinya pada makhluk akan berganti kepada Allah. Maka kita tidak bergantung pada makhluk, tapi karena kita itu beribadah seperti ini, maka kita bergantung kepada Allah. Dan rasa cinta dan harapnya akan beralih kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim lagi, ini tentu saja maksud besar dari ibadah mulia ini. Jika maksud itikaf memang demikian, maka berarti itikaf semakin sempurna jika dilakukan dengan ibadah puasa. Itikaf memang afdolnya dilakukan di hari-hari puasa. Nah itu hikmah itikaf tadi. Dan di sini juga jelaskan itikaf ini dikaitkan dengan masalah puasa. Kan dalam Al-Quran ketika menyebut masalah puasa disinggung pula masalah itikaf. Hikmahnya itu ya kita menjauhi hal-hal dunia dulu untuk sementara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya gini. 1. Hati lebih konsentrasi. Dan bersendirian dalam ibadah pada Allah. 2. Memutuskan diri dari berinteraksi dengan lainnya. Dan hanya menyibukkan diri dengan Allah saja. Yang ketiga, mudah untuk konsentrasi dalam zikir. Yang keempat, tafakur atau merenungkan diri. Yang kelima, muhasabah atau introspeksi diri. Yang keenam, mudah untuk memanjatkan doa. Yang ketujuh, lebih memperbanyak ibadah. Dan cara itikaf pokoknya sekadar diam di masjid bisa dilakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya. Atau di luar bulan Ramadan juga masih dibolehkan. Baik. Adab-adabnya di sini juga kami jelaskan, ya, yang jelas tetap di masjid, tidak keluar-keluar kecuali ada kebutuhan. Dan di situ perbanyaklah ibadah selama beritikaf, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, yang terakhir. Semoga terus istiqomah ba'da Ramadan. Ya, nasihat terakhir di sini, motivasi terakhir, istiqomah. Istiqomah pasti menempuh jalan yang lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Dan istiqomah ini sangat dibutuhkan. Karena biasanya kita semangatnya di bulan Ramadan. Maka kiatnya di sini adalah mendekati ideal. Ibadah itu kita diperintahkan memang istiqomah. Ya kalau tidak bisa, maka minimal mendekati ideal. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada Rabb-Nya dan mohonlah ampun kepada Allah. Juga dalam hadis disebutkan ittaqillahi summa kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kejelekan itu akan terhapus dan berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan dikatakan tadi dekati ideal, disebutkan nama di 2 qaribu. Kalau tidak bisa lakukan sempurna, minimal mendekati sempurna. Adapun keistimewaan istiqomah, ya, keistimewaan istiqomah itu sangat besar sekali karena innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dia dapat doa dari malaikat di situ. Dan dikatakan ini paling besar sekali yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Di antara keistimewaan istiqomah adalah dia menjadi wali Allah yang utama. Karena itu adalah karomah yang luar biasa. Ibnu Taimiyah katakan wa annal karomata luzumul istiqomah. Dan sesungguhnya karomah dari seorang wali Allah adalah bisa terus istiqomah. Dan terakhir, kiat agar istiqomah bagaimana? 1. Selalu berdoa kepada Allah. Karena kita bisa terus istiqomah kalau Allah yang jaga kita. Ya, di antara doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinin. Terus, yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan kepada Allah. Ikhlas dalam ibadah. Karena dikatakan wa ma la yakunu lahu ma la yanfa wa la yadum. Kata Ibnu Taimiyah, segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Juga disebutkan dalam perkataan ulama yang lainnya, maka nalillahi yabqa, segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Terus yang ketiga, selain niat ikhlas, rutin beramal walau sedikit. Karena ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling cintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun jumlahnya apa? Sedikit. Terus yang keempat, rajin koreksi diri atau muhasabah. Ya, pada Ramadan dicek lagi apakah amalan-amalan kita jadi surut, apakah amalan-amalan kita jadi tidak semangat, atau bahkan
Apakah wajib ini saya tinggalkan ya? Apakah yang haram ini saya lanjutkan ya ba'da Ramadan? Kita koreksi diri, muhasabah diri. Terus yang kelima, memilih teman yang soleh. Karena teman itu punya pengaruh. Ya. Teman itu punya pengaruh. Abu Darda pernah pernah dinasihati oleh Salman ketika Abu Darda ini hanya sibuk ibadah saja. Maka Salman ketika itu nasihati, kamu itu perhatikan ibadah iya, tapi ya, juga perhatikan keluargamu dan juga waktu istirahatmu. Nah, kalau tidak ada teman yang baik seperti Salman, Abu Darda akan beribadah berlebihan. Maka pengaruh teman yang dekat itu luar biasa. Terus istiqomah lagi adalah jangan lupa lakukan puasa Syawal. Jangan lupa lakukan puasa Syawal. Hadisnya ini. Man shoma Ramadan. Summa atba'u sittan min Syawal. Siapa puasa Ramadan? Kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kana kasyamid dahr. Maka dia seperti berpuasa ya setahun full. Setahun penuh. Maka dikatakan dalam hadis ini, baiknya itu puasa Ramadan sempurna dulu. Maka yang punya kodok, bayar kodok dulu. Baru kemudian dia lanjutkan dengan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, boleh berturut-turut atau tidak. Paling afdal sih setelah 1 Syawal langsung puasa. Tapi kalau di pertengahan atau di akhir pun masih dibolehkan. Dan inilah wujud dari perkataan para ulama yang merupakan kesimpulan dari ayat. Ya. Min sawabil hasanati al-hasanatu ba'dah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'dah. Dan balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Jadi kalau kita yakin di bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan baik, pasti akan berlanjut ba'da Ramadan. Dan di antara keberlanjutannya adalah melakukan puasa Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas dari buku kami ya. 15 motivasi Ramadan secara ringkas. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat.